Alhamdulillah. Dan siapa Pak? Bosnya dan manajernya. Itu sudah kemusikan Bapak ini. Paham? Itu Nabi yang ketika, bukan saya. Kenapa? Kata dan itu menunjukkan kesamaan ya antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Maka itu dari kemusikan Allah dan dia. Nah, bahasanya wa yang benar summa, kemudian ini anugerah Allah, kemudian lantaran pak anu bu anu bulan dan seterusnya. Ini Pak, itulah akidah, itulah tauhid. Itu yang memurnikan hanya Allah saja yang memberi karunia. Jadi meyakini dan mengakui. Maka bolak balik bola, halo, apa? Saya matur. Ya. Abu ulaka. Apa artinya Bapak? Abu ulaka, apa artinya? Aku mengakui. Laka. Ini darimu Allah. Ini matika aliyah, nikmat yang kau berikan pada kami. Harus diakui Pak Bu. Halo Bu. Bu. Pasangan hebat enggak? Siapa yang mempertemukan? Tenang nih. Gak jomblang ya? Bukan Hansip. Bukan Hansip ya? Wah, ini batal Pak Hansip. Halo Bu. Diakui kan? Halo? Diakui enggak? Kok orang jawab? Diakui. Iya. Halo Bapak. Pak, yang mempertemukan siapa? Allah. Orang-orang kita ya? Iya Pak. Gitu. Oh ya tuh, mohon Pak Bu. Bahasa apa itu mohon itu. Maaf Pak. Pacar Jogja Bantul. Pasangannya? Klaten. Temu di mana Bapak? Di Papua. Masya Allah. Loh, Pak. Iya. Halo. Pak lucu kita ya Pak. Lucu tuh Bu. Ini dia ngerasain wong adoh. Awak dhewe. Saya dan Bu Ais Bu. Halo. Tanggo desa Bu. Tanggo? So, Demak. Tanggo. Gak pernah ketemu babar blas. Halo Pak. Babar blas. Tanggo Pak udah. Itu hari Senin saya pulang dari Pakistan siapa? Bersama pulang liburan dia. Bapak mau nikah. Sudah calon belum ada. Ini rahasia Bu ya. Apa? Rahasia. Mau pulang mau nikah belum ada calon. Ya. Bapak Bang terus. Sudah. Tapi ya hari Selasa ketemu, memang ada yang kenalin, ya. Hari Senin ketemu, mau nggak? Mau. Hah? Mau, ya wes. Mau nikah, mau ditinggal, mau anak, mau tuh. Halo Bu, rahasia ya. Udah. Hari Rabu ayah saya datang. Ya. Hari Kamis Jumat nikah. Parah. Kayak Ustadz ya kita dia. Iya. Siapa yang nomor 1? Allah. Orang prosok blas. Halo. Enggak direncana blas Pak. Ya. Alhamdulillah. Orangnya bola, orang gede ketemu gede. Halo Bu. Podo toh? Napa? Sama toh ceritanya? Kurang-kurang. Itu namanya Pak, meyakini dan alhamdulillah. Itulah syukur Pak Bu. Itulah syukur. Apapun itu, jodohnya, pasangannya, anaknya, rezekinya, apapun, semuanya
kita mengaku, itulah karunia Allah, pemberian Allah, itulah syukur. Kalau kamu bersyukur berarti Anda yakin dan Anda mengakui semua nikmat itu dari Allah, maka la azidannakum. Ini buat maklumannya luar biasa. Allah yang memaklumatkan dirinya akan menambahkan nikmat-nikmat yang, halo Pak, ini bukan jubir, halo, bukan siapa? Bukan jubir, bukan siapa. Langsung maklumat dari siapa? Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian bersyukur, aku la in syakar, la adalahnya. Lanatnya bukan la, tidak. Ini sungguh. Lam taukid, sungguh. Wah, maklumatnya mantap. Sungguh kami akan la azidanna. Sungguh. Jamaah. Saya nggak percaya. Ini problem kita Pak hari ini. Ini problem kita hari ini. Ya. Saya sudah sering matur Bapak Ibu, alhamdulillah. Kampung kita ini, halo, negeri kita ini Pak Bu, Indonesia, bukan Konaha, Indonesia Raya. Kurang apanya Pak? Masya Allah. Bapak Bang, apa yang kurang? Wah, katanya apa? Sawit juara 1, betul? Nikel juara 1, betul? Hah? Emas juara 1, Pak. Masya Allah. Gitu. Laut Pak, Masya Allah. Negeri kita alhamdulillah. Nah, kok masih ada stunting? Ada apa? Sudah ada yang bikin rame terus sekarang. Ya. Masih ada BPJS yang dicabut karena nggak bayar. Ini kata koran, kata media loh Pak Bu, benar saya. Betul nggak? Kurang apanya? Ya. Allah karuniakan saubah. Semuanya ada Pak. Kurang apanya? Itu tadi baru sumber daya alamnya. Manusianya Pak, Masya Allah. Keren. Betul nggak? Pinter. Sumber daya manusianya luar biasa. Sumber daya alamnya luar biasa. Kok masih ada stunting? Kurang apanya Pak Bu? Satu kurangnya, syukur. Apa Pak? Syukur. Paham? Kurang apanya Bu? Sudah. Ini Allah memaklumatkan, Allah mendeklar, berjanji dengan sungguh-sungguh, tidak pinjam jubir, tidak langsung Allah yang ngetikok. Kalau kita bersyukur, la azidannakum. Bapak Ibu, kalau kita coba gali dalam hati Pak, Masya Allah, banyak sekali contoh-contohnya. Sudah. Dalam kitab Mujarobat, ini kan janji Allah. Yang nggak percaya atau belum percaya janji Allah, maka buktikan. Caranya, yo praktek. Apa Pak? Praktek. Ini benar nggak benar? Yo praktek dulu. Jadi syukur dulu dengan syukur yang sebenarnya syukur. Baru kemudian kita, oh iya, ini tambahannya. Gitu Pak. Ya. Jadi apa tadi syukur? Mengimani dan mengakui. Iman yang sebenar-benarnya iman. Itu syukur yang paling pertama Pak. Mengimani dengan sebenarnya iman. Ini karunia Allah yang maha murah, maha penyayang, maha segala macam, maha. Harus iman itu Bapak Ibu. Bukan sombong karena ilmunya, karena mertuanya, karena karena Allah yang mengkaruniakan. Harus iman sebenarnya. Iman itulah syukur. Harus benar mengakui dengan cara
diucapkan, dideklar alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baru kemudian terima kasih ya Bu. Halo. Baru kemudian terima kasih ya Bu. Bu siapa maksudnya? Yo istrinya, yo pasangannya. Terima kasih ya Pak. Halo. Apa Pak? Halo Bu. Dikasih uang belanja nggak berapa Pak? Dari siapa? Allah. Baru kemudian terima kasih ya Pak. Baru kemudian Bapak yang halo. Kalau nggak Allah yang ngasih Bu, jumatnya Bapak itu lalu. Pak, ya. Itulah syukur. Itu syukur dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Syukur yang kedua bil af'al, dengan perbuatan. Apapun karunia-Nya ditasarufkan, dibelanjakan, digunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Allah ridhoi. Itu syukur Bapak. Badannya sehat, alhamdulillah. Itu ucapan berangkat ngaji, syukur. Badannya sehat, Bapak Ibu tegak berdiri sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa? Sholat. Itu siapa? Nabi. Siapa? Nabi. Rasulullah. Ditanya, ya Rasulullah, Ibu, siapa istri nggak sayang suaminya? Sayang banget tuh, sampai bengkak kakinya. Kasihan tuh? Kasihan nggak? Orang jawab, Iya. halo. Kalau nanti Ibu, halo Bu, salim Bapak, salim suami, sampai kapalan tangannya. Sampai apa? Kapalan. Kapalan gak Pak? Oh enggak. Ibaratnya sampai kapalan. Ya. Masya Allah sayang Bapak sampai kapalan. Sampai apa? Apanya? Tangannya. Udah pegang cangkul, linggis. Ya, Pak. Nah. Kasihan Bapak, enggak Bu. Alhamdulillah bersyukur Bapak sehat. Halo? Kita syukur. Jangan sampai kapalan. Nabi sampai bengkak kakinya. Ditanya Rasulullah, kata Aisyah, telah diampuni dosa-dosa yang lalu bahkan yang nanti. Kenapa sampai bengkak-bengkak begini sholat? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakur. Aisyah, aku bersyukur pada Allah, alhamdulillah sehat, masih kuat berdiri sampai bengkak, nggak apa-apa. Halo, dalamnya syukur dengan perbuatan. Kalau nikmat rezeki, uang disedekahkan. Itulah syukur dengan perbuatan. Alhamdulillah. Mensyukuri matanya yang masih padang. Halo Pak, masih apa? Masih terang untuk membaca. Telinganya, mulutnya, semuanya telah syukur. La in syakartum la azidannakum. Bapak Ibu, ini maklumat yang kedua. Bagian yang ke wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur kayak Qarun tadi, kayak Fir'aun, gitu. Kufur, ini konteksnya. Kita hari ini Pak, macam-macam tadi. Dikasih karunia alam yang luar biasa, malah mau ditebangi. Halo, digunduli, dicemari lautnya, sungainya, apalagi Pak Bu, dirusak alamnya. Maka inna azabi lasyadid. Bapak Ibu, hari tafsir yang luar biasa. Kerusakan di muka bumi yang paling merusak, yang pertama dan utama adalah kesyirikan. Apa? Mungkin nanti dirujuk Bapak Ibu. Wa idza qila lahum
la tufsidu fil ard. Qalu innama nahnu muslihun. Manusia, la tufsidu fil ard. Jangan merusak di muka bumi. Kata ahli tafsir, kerusakan yang paling pertama adalah kesyirikan. Berikutnya kemaksiatan secara umum. Dan kekufuran yang pertama, kesyirikan. Apa? Kemusyrikan. Itu merusak jagat raya, Pak. Merusak muka bumi, merusak semuanya dengan maksiat. Dengan apa? Maksiat. Itu maksudnya balik kafir tuh. Dan kalau kamu kufur, justru jadi musyrik, jadi kufur, maksiat, maka inna azabi lasyadid. Maka azabku sangat amat berat. Bapak Ibu ya. Jadi itulah kerusakan di muka bumi yang pertama, yaitu apa? Kemusyrikan. Jamaah Bapak kok loyo jam berapa ini? Baru 9 Bapak ya. Hari ini Bapak Ibu ya, belum banyak. Sudah ada tapi belum banyak Pak. Kajian-kajian khusus tentang akidah belum banyak. Kajian tafsir alhamdulillah banyak. Hadis banyak. Zikir banyak. Kajian khusus akidah Pak, belum banyak. Belum? Kok ragu-ragu? Belum banyak. Bisa disurvei Pak. Ada spesial kajian akidah tok itu jarang. Padahal ini yang paling mendasar, paling pokok dan paling utama. Paham? Sebab apapun ibadahnya, hajinya, kojak hajinya, umrohnya, sholatnya, semuanya Pak. Kalau satu ini Pak masih ada masalah, masya Allah, bahaya. Karena ini pondasinya Pak. Akidah itu pondasi. Kalau rapuh pondasinya, yang lain roboh. Sehingga Pak belum banyak kajian kita tentang akidah, belum banyak. Artinya apa? Ini menjadi perhatian gitu Pak. Sehingga kalau hari ini Bapak, kalau ada kajian akidah dianggap aneh, dianggap Pak malah dimusuhi, ya, dimusuhi. Bayangkan Pak Bu, kalau kita ngaji tentang sesajen, ini umpamanya apa? Tentang apa? Kira-kira Pak, si musuh siapa Pak? Banyak. Kenapa banyak? Jangan aku sajen kabeh. Gitu? Banyak kan? Bayi lahir sajen, mantu sajen. Apa? Sampai orang udah mau mati Pak sajen. Gitu? Jembatan sajen, pasar sajen, jalan raya sajen, opan sawah sajen, sojan sajen. Betul? Orang semangat ya Toy. Kalau itu Pak kajian kita Pak, pasti banyak apa? Banyak apa? Itu Pak. Kenapa? Padahal itu Pak Ceto Pak namanya sajen itu. Tanya hafalah itu kemarin Pak Bu. Ngaji di pondok. Namanya jimat. Halo? Apa? Barang suci? Kan di mana-mana tuh Pak? Gitu? Di mana-mana tuh? Masya Allah. Dan itu nyata Bapak Ibu. Itulah kultur kita, budaya kita. Bahkan diuri-uri. Ya Pak? Diuri-uri Bapak. Bapak Ibu, itulah kekufuran yang pertama adalah kemusyrikan. Nah, masa yang lain Pak, Masya Allah. Negeri Konoha ini Pak. Apa? Coba Pak. Masa apa yang enggak Pak di sini? Kono KPW Pak, Masya Allah. Komplit Pak. Ya Allah Bapak Ibu.
Itulah kekufuran yang ada di suatu kaum. Allah dikau ini ancaman keras. Wala in kafartum inna azabi, termasuk kufur nikmat karena nggak mengakui tadi Pak Bu. Ini dari mana? Ini saya belajar karena ilmu guru dokter Pak. Seperti mengingkari alias nggak mengakui bahwa kesehatannya rezekinya itu datang dari Allah. Maka apa yang datang? Adzabi lasyadid, azab Allah yang berat. Satu ayat lagi baca Pak Bol. Nah, nanti Pak Bambang yang baca ayat lagi biar ingat. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Yang artinya Musa berkata, ya, jika kamu dan siapapun yang ada di bumi. Siapa itu berarti? Musa. Ya, jelas Pak Bambang. Musa berkata, Jelas, pada siapa? Kaumnya Bani Israel. Lanjut. jika kamu dan siapapun yang ada di bumi. Jika kamu Bani Israel dan siapapun yang ada di bumi, termasuk kita, sudah ngaku. Lanjut. Semuanya kufur atas nikmat Allah. Innalillah. Lanjut. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Masya Allah. Bapak Ibu, bahasanya ini luar biasa. Coba Pak, ini apa maksudnya? Kalau kalian kufur, nggak manut, aku ki wong sugih. Maksudnya? Tidak efek. Bapak, bisa dipahami? Kata Allah, kalau kalian semuanya kufur, saat dunia kafir kabeh. Gitu? Allah itu maha kaya. Alias Tidak butuh. bahasa orang sana Pak, nggak PTN, nggak apa, nggak butuh, nggak peduli, tak ujul, silahkan. Paham Bapak ya? Ini apa? Ini ancaman keras Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lupa. Ada yang punya anak buah, ada punya anak buah. Bapak Ibu, wah, ya pengusaha sukses, kaya raya, puasa lagi. Karyawan kalian semua, kalau Anda nggak marut, saya tetap kaya. Kabarnya, rak butuh, rak. Tapi Bapak Ibu, ini Allah engkau yang kesekian kalinya, ya, yang kesekian kalinya. Ini masalah syukur, ya. Ali Imran ini masalah haji. Masalah apa? Haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Lanjut. Wa man kafara fa innallaha la ghaniyyun hamid. Do haji yo, kata Allah. Manusia pada hajilah. Kalau enggak mampu kok enggak haji, Allah itu maha kaya, ra butuh dapure. Dapur siapa? Maaf, biar paham ya. Nah, kita mau ngatur kono bahasanya gitu. Rafuto, apa? Ini Pak ancaman keras Pak. Dulu sangat terkenal Pak, bahasa yang populer dari 80-an, ya, orang PTN. Gitu. Enggak apa? PTN. Bapak Ibu. Ini hadis qudsi Bapak Ibu. Ini singkat terakhir. Ya. Allah yang Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha segala-galanya Bapak. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, "Law anna insakum", seandainya manusia semuanya, wa jinnakum, dan jin-jin semuanya, dan semua makhluk. Dan malaikat kan patuh. Jika semua manusianya dan jin-jinnya semuanya
ala atqa rajulin wahid. Semuanya patuh, manut, khusyuk, sholih semuanya. Ma yazidu fi mulki syai'. Gak nambah sedikit pun kekuasaan. Gak ngefek. Sebaliknya, law anna insakum wa jinnakum ala qalbi rajulin fajin wahid ma naqasa fi mulki syai'. Seandainya jin manusia semuanya kompak satu padu, maksiat semuanya, brengsek semuanya, kafir semuanya, ma yang kusfi mulki syai', tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Allah Ta'ala Maha segalanya. Nah, bagus. Itu tadi artinya bagus. Bahasa yang lain, syukur dia syukur, kufur kufur, gak akan ngefek pada Allah. Gimana? Allah mendeklarkan, siapa tadi? Bani Israel. Bersyukurlah pada Allah. Jika tidak, itu gak akan mempengaruhi. Berarti kembalinya kepada siapa? Manusianya sendiri. Kitanya Halo, Bapak Ibu, kembali pada siapa? Kenapa? Allah itu maha segala-galanya. Iman kafir yang nggak nambah kekuasaannya, kufur semua juga nggak akan mengurangi kekuasaannya. Allah maha kaya, berarti terserah kita masing. Sudah bebas, Pak. Sudah demokratis. Terserah kamu. Mau syukur tak kasih? Enggak. Sanggup diri. Tanggung sendiri. Kenapa Allah itu maha kaya? Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah lepas dari ya, ayat 789 surah Ibrahim tentang syukur yang luar biasa. Mudah-mudahan mengingatkan kita menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Baik, silakan Bapak Ibu. Baru 78 tadi ya? Ya, 9 belum ya. Insya Allah yang datang. Masuk lagi. Baik, monggo. Ada yang mau menanggapi? Monggo Pak Duk, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah akidah tadi disampaikan bahwa masih banyak masyarakat kita yang melakukan sesajen. Tapi saya pernah ada teman itu juga ikut dalam kelompok aliran kepercayaan. Dia melakukan kegiatan sedekah laut. Saya katakan itu syirik. Tapi dia mengatakan bahwa ini bukan syirik. Ini wujud rasa syukur saya kepada Allah, kepada Tuhan, karena laut sudah memberi banyak kepada manusia. Itu juga yang lainnya juga. Saya pernah juga menanyakan ke hal-hal yang lain terkait dengan sesajen. Itu mereka mengatakan bahwa itu bukan menyembah penunggu atau apa, tetapi itu merupakan simbol-simbol katanya. Jadi sesajen itu saya kurang paham ya apa artinya. Itu ternyata semua bentuk simbol itu sesajen itu ada simbolnya masing-masing. Nah, sehingga kalau seperti itu bagaimana ini antara kesirikan dan simbol-simbol kesyukuran itu rancun gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ada ilmu namanya ilmu gadologi. Ilmu apa? Gadologi. Udah ada gadologi. Ini ada membuat kita rancu Bapak Ibu ya. Kenapa? Sedekah itu memang ada dalam agama kita. Alhamdulillah. Itu ibadah luar biasa, ya sangat dianjurkan. Ya. Tapi tentu sedekah yang sesuai dengan apa yang dituntutkan, yang diperintahkan oleh yang memerintah itu. Yang memerintah siapa? Allah. Kalau gitu harus ikut aturannya Allah. Ini pakai kaidah umumnya aja. Mau sedekahnya itu berupa syukuran motong kambing, motong kerbau, motong ayam, motong apa? Bagus, silakan, alhamdulillah. Hanya harus ikut aturannya Allah. Aturannya kapan? Mulai dari nyembelihnya kalau itu binatang. Nyembelihnya harus sesuai dengan aturan Allah.
Apa itu? Bismillahi Allahu Akbar. Bukan Bismi Nyirokidul. Apa? Bismi badannya. Bismi itu apa tuh? Bismi dengan nama Allah. Karena perintahnya begitu. Karena apa? Kerbaunya, kambing, ayam itu milik Allah. Maka harus disembelih dengan menyebut asma Allah. Kalau dia nyebut nama, entah siapa tadi, Nyiro atau siapa, oh berarti udah nggak sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, sembelihannya atau apapun, itu kan barang bagus, halal. Jadi makan kita manusia bukan dibuang di tengah laut. Yang makan ikan. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi itulah kerancuan kita, Pak. Tadi ilmu kadologi tadi. Ya. Jadi syukur itu betul, sedekah iya, tapi sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh agama. Kalau itu sembelihan, mulai nyembelihnya, ya, cara mensedekahkannya, di mana tempatnya, itu sudah ada aturannya. Bukan kalau tadi Pak dibuang di bawah jembatan, kepala kerbaunya, kambingnya atau di laut, ya. Tadi Pak salah kaprahnya kita. Yang ngasih rezeki itu Allah lewat laut. Bukan kok laut yang ngasih rezeki kita, mana laut bisa ngasih rezeki? Tidak. Ini lagi-lagi Pak salah kaprah kita. Salah dan banget kaprahnya. Ya. Yang ngasih rezeki itu Allah, yang ngasih ikan itu Allah. Bukan kok yang jaga laut selatan atau laut utara, tidak. Ya. Ini yang kadang-kadang memang kita masih rancu. Ya itulah memang tantangan kita ya. Maka yang di sawah, yang di hutan sekalipun semuanya milik Allah, maka harus kembali pada Allah yang memberi dan memilikinya. Itu Bapak. Allah alam sawah. Jadi, monggo Ibu. Hari ini Indonesia bahwa sudah banyak kajian-kajian. Terus apa tuh? Kenapa kok otoritas Indonesia itu diberikan pada orang-orang yang sudah ditabut rasa syukurnya?